Dan ada juga yang kayak cuek, apa sih gerabah untuk apa gitu, untuk perkenalkan masih tradisional, kuno dan lain sebagainya. Contoh Iya, dari hasil gerabah. gerabah kampung sini. Iya, ini celengan. Iya. Celengan ya? Iya, betul. Ini celengan teman-teman. Itu ayah Jadi, kan bro? Mungkin penerusnya nih, karena kan awal mulanya dari yang tua-tua ini. Nah, mungkin anak-anak ini juga Regenerasi. Iya, regenerasinya juga mungkin udah kurang ya. Apalagi kan dulu nih dari 10 bangsal dan sekarang itu tinggal 6 bangsal aja untuk gerabahnya ini. Kayak halo semuanya, kenalin aku Nurul. Hari ini tentunya aku nggak sendirian karena aku ditemenin oleh. Halo semuanya, aku Alvito. Jadi aku dan Vito hari ini sedang berada di Kampung Gerabah. Gerabah. Betul. Itu di Kelurahan Sungai Selinca, Kecamatan Kalidoni. Tentunya aku sama Vito kali ini nggak cuma berdua aja karena kami sama Mbak Puput. Mbak Puput. Boleh kenal dulu nih Mbak Puput. iya. Jadi semuanya perkenalin, nama saya Anissa Sabila Putri dan bisa kalian panggil dengan Puput. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Puput ini merupakan remaja germas ya Mbak Iya, ya, betul remaja sekali. germas di Kampung Gerabah. Oke Mbak, sebelum kita lanjut ke itu, boleh jelasin sedikit nggak mengenai remaja germas? Itu apa sih Mbak? Oke, jadi remaja germas ini adalah suatu kelompok dari kami, anak-anak kampung sini, untuk lebih aktif lagi ya tentang mengenalkan gerabah di sini. Terus juga bukan hanya memperkenalkan gerabah, tapi kami juga mempunyai kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Terus juga dengan adanya kegiatan seperti posyandu remaja dan lain sebagainya dan banyak lagi. Apa sih awal mulanya masyarakat sini tuh kayak jadi pengrajin gerabah gitu loh? Oh iya. Oke, berarti jadi gini, awal mulanya sebenarnya tuh yang buat gerabah itu bukan berasal awalnya tuh dari sini Kak, semuanya. Itu berawal dari mereka itu pada tahun 1980-an ya. Itu pindah dari Jawa Barat dan kemudian mereka menetap nih di kampung ini. Nah, makanya tuh awal mulanya kenapa dikenal sebagai Kampung Gerabah karena di sini tuh karena pindahan mereka ini banyak yang mata pencariannya jadi pengrajin gerabah, makanya dikenal nih kampung ini sebagai Kampung Gerabah atau bisa dikenal dengan Kampung Keramik juga. Kampung Keramik. Iya, Jadi karena awal pengrajinnya banyak. Jadi awal mulai itu datang dari Jawa Barat. Iya, ya, benar, dari Jawa sini. Barat. Oh, gitu. Nah Mbak, gimana sih antusiasme dari anak muda terhadap keberlangsungan dari usaha gerabah ini? Apakah antusias atau gimana? Beragam ya Kak, karena kan kita anak-anak juga kan banyak ya remaja di sini. Jadi ada yang benar-benar kayak antusias untuk ikut tahu apa sih gerabah, terus juga apa sih bagaimana pemasarannya, terus dan lain sebagainya untuk memperkenalkan nih gerabah dari kampung ini. Dan ada juga yang kayak cuek, apa sih gerabah untuk apa gitu, untuk perkenalkan masih tradisional, kuno dan lain sebagainya. Nah mungkin banyak sekali teman-teman kita yang di rumah atau dimanapun itu memang mereka nggak tahu apa itu gerabah. Ini teman-teman, ini gerabah nih. Ini salah contoh satu ya? contoh Iya, dari hasil gerabah. gerabah kampung sini. Iya, ini celengan. Iya. Celengan ya? Iya, betul. Ini celengan teman-teman. Itu ayah Jadi, kan bro? banyak sekali kayak ini ada ayam. Oh ini benar ini ayam. Iya, ini Tapi ini ayaman. celengan. Ini kucingan. Ini Itu kodokan. Ini kodokan, ini stroberian. Iya. Jadi gitu teman-teman ya. Selain celengan sebenarnya bukan cuma celengan ya Kak? Iya, banyak. Kayak Ada yang namanya wadah tembuni. apa Terus itu wadah tembuni? Tembuni itu kalau abis orang lahiran itu kan, Kak. Apa itu? Itu untuk orang lahiran. Yang lahiran. Untuk itunya tuh ya? Bantalan. wadahnya. Oh iya. Iya, terus ada tuh yang ditanam itu, Kak. Oh, Nah, itu pakai ini dibuat dari Iya, ini. itu. Terus dari ada asbak juga ya Kak? Aku kemarin lihat. Asbak, Ya, asbak. gelas, piring untuk pecel lele kayak gitu. Emang sih. Kalau untuk proses pembuatan itu kurang lebih untuk satu gerabah ini perlu proses berapa lama sih buat jadi sampai kayak gini? Beragam, Kak. Karena kalau misalnya yang kayak nggak sulit itu mungkin buatnya cepet, cuma pengeringan kan butuh berapa waktu lama, apalagi kalau misalnya cuaca tidak mendukung, terus juga nanti ada pembakarannya, pengecatannya dan lumayan lama, mungkin ada 1 minggu bahkan sampai hampir 2 minggu juga bisa kayaknya ya. Jadi sebenarnya ini kita kayak untuk nyetaknya, mungkin cetaknya itu
nggak perlu waktu lama, tapi Iya. untuk pengeringan Proses dan lah. proses dan finishingnya. finishingnya lah ya. Iya, betul. Oke, jadi kayak aku pengen tanya juga Kak, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengrajin gerabah di daerah ini tuh apa Kak? Mungkin kalau tantangan terbesarnya itu mencari supplier untuk tanah liat ya. Mungkin kalau sekarang mereka udah udah ada langganannya kayak gitu kan. Cuman karena kan tanah liat ini kadang ada juga dan kadang enggak kan kayak gitu. Terus juga mungkin penerusnya nih, karena kan awal mulanya dari yang tua-tua ini. Nah, mungkin anak-anak ini juga anak-anak- Regenerasinya. regenerasinya juga mungkin udah kurang ya. Apalagi kan dulu nih dari 10 bangsal dan sekarang itu tinggal 6 bangsal aja untuk gerabahnya ini. Kayak gitu. Kalau buat proses pendistribusian setelah dibuat dan juga setelah jadi, itu gimana Kak? Apakah itu ada supplier yang buat nerima barang yang bisa dijual atau gimana? Iya, ada semua. Jadi ada yang misalnya ngambil untuk ke pasar dan untuk ada juga kan yang untuk pembakaran mayat itu. Nah, itu ada suppliernya langsung dari rumah sakit Caritas ada, terus itu juga ada yang dikirim ke luar kota juga ada kayak gitu. Dan ada juga yang misalnya datang-datangan pengen cari celengan dan langsung bisa kayak gitu Kak semuanya. Oke teman-teman, jadi penjelasan dari Mbak Puput barusan itu mengenai pengrajin gerabah. Betul. Jadi karena Mbak Puput ini merupakan seorang remaja germas, jadi kita mau pindah pertanyaan nih ke mengenai germas nggak sih? Germas. Jadi tadi kan kata Mbak Puput germas itu apa ya? Kumpulan Iya, anak-anak remaja, muda, remaja yang banyak sekali kegiatan-kegiatan. Boleh nggak Mbak spill salah satu kegiatan yang dilakuin remaja germas di sini? Oke. Salah satunya yang memang rutin kami jalani itu 1 bulan sekali yaitu posyandu remaja. Itu apa Mbak? Posyandu remaja itu ngapain? Posyandu remaja itu pengecekan kesehatan remaja nih dari tinggi badan, terus juga tekanan darah, kemudian juga lingkar lengan, lingkar perut kayak gitu. Nah kemudian kami juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya, seperti pembagian nasi bungkus gratis pada hari Jumat, terus juga hari ini Jumat. Nah, tadi tuh di masjid ini tuh ada pembagian es teh gratis kayak gitu. Terus juga kan kami juga yang ikut di dalam remaja germas ini juga remaja masjid. Jadi kami tuh selain di sini juga banyak kegiatan juga di masjid kayak gitu. Terus ini sih, gimana sih, kan gini kan banyak remajanya ya, apalagi kan satu kepala itu kan beda-beda ya Mbak. Iya, Terus bener. gimana sih cara kalian tuh kayak ngajak remaja-remaja sini biar Ngerangkul anak-anak di sini biar mudanya. ikut kegiatan kalian gitu loh. Dengan cara dengan pendekatan bagaimana. Apalagi maaf Mbak, tadi kan katanya posyandu remaja, itu kan remaja. kita kan peduli hidup sehat, jadi kayak kita mengukur lengan, mengukur gula darah segala macam Iya, gitu kan. Nah gimana sih cara remaja germas itu ngajak teman-teman di sini untuk peduli hidup sehat gitu loh? Oke, jadi awal mulanya memang kayak remaja ini kan posyandu ini kayak kan biasanya bayi kan kayak gitu. Iya biasanya kan bayi. Kami tuh minta bantuan juga nih dari ibu RT-nya sekalian juga kan, karena kami juga selalu disupport sama Bu RT-nya kayak gitu. Terus selain itu juga kami juga awal mulanya itu dari yang remaja ini tadi kayak gitu kan, remaja masjid itu tadi. Terus diajakin terus karena mereka nih udah ngerasain nih gimana rasanya posyandu seru. Karena posyandu itu bukan cuman kami ngecek-ngecek kesehatan, tapi juga ada games-games seru lainnya kayak jadi gitu. pantas, jadi kayak ayo Mbak ikut lagi jadi Iya, nggak terus susah juga ya. teman-teman yang udah ikut nih ngajak lagi temennya kayak gitu. Terus juga karena kami itu ngerasa kayak jadi temen aja sih, kayak bagaimana kita lebih have fun aja bareng-bareng, kayak nggak ada yang yang terlalu terkoordinir banget. seru sih. Berkaitan sama yang tadi Mbak jawab nih, apa pengalaman menarik selama Mbak menjadi remaja germas? Banyak banget ya, karena kita di sini juga banyak-banyak ketemu orang-orang hebat, kakak-kakak sekalian, karena kampung ini juga sering didatangi sama wali kota, udah pernah. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan di sini, terus juga banyak mengenal hal-hal baru, bagaimana belajar tentang kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. Itu menurut saya pengalaman yang sangat berharga untuk remaja saat ini kayak gitu. Oke. Mungkin apa lagi? Apa ini? Pertanyaan apa lagi?
lebih ke ini sih, lebih ke kayak aku ya Mbak ya. Kalau di tempatku itu nggak ada yang namanya kayak posyandu remaja. Terus mungkin kayak teman-teman kumpul pun udah jarang. Karena kan kita udah chattingan dari handphone. Kalau kami masih sering tuh main-main Nah kumpul itu di sini. karena teman-teman di sini tuh kayak setiap sore itu banyak sekali kumpul. Terus gimana Kak? Apa pesan yang pengen Kakak sampein ke teman-teman yang di rumah? Gimana caranya melestarikan kesehatan dan budaya yang ada di kampung? Oke. Jadi buat teman-teman sekalian, budaya adalah warisan yang harus kita jaga sebagai warga ya, warga Iya, betul. negara kita Indonesia. Karena mempertahankan budaya juga susah. Kalau misalnya kita aja nggak paham dengan budaya kita, bagaimana kita ingin memperkenalkan budaya kita keluar? Terus juga kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa ikut dengan bisa lebih cepat juga enak memperkenalkan budaya kayak gitu. Jadi ada Kan? regenerasinya ya. Iya. Oke, gimana Kak Vito? Nah, kalau ini aku mau tanya, kalau mau beli ini bisa beli di mana nih Kak? Ada platform media sosial atau apa mungkin yang bisa? Iya, bisa hubungi kunjungin. Ada IG-nya juga nih Kampung Gerabah. Kalau nggak tuh langsung aja datang ke Kampung Gerabah di sini ke Lorong Keramik Mata Merah. Mata Merah, betul. Iya. Jadi ini bisa Murah-murah dibeli dari kok, mulai tenang dari aja. 15.000, Ada yang dari 30.000. 10.000, Kak. Ada yang ini yang kayak saya pegang ini 25.000 cuman. Ini Ini 50.000. jangan kasih tahu semua Mbak, biar orang-orang datang ke sini. Dan penasaran Biar juga. penasaran. Dan melihat langsung proses gerabahnya. pembuatan gerabah. Gerabah. Iya. Betul. Gimana? Ya. Mungkin itu aja teman-teman semua yang bisa kita tanya-tanya dengan Mbak Puput. Mungkin di lain waktu kesempatan kita bisa tanya-tanya lagi, main ke sini lagi. Iya. So, Dan juga terima kasih buat Mbak terima Puput kasih buat Mbak udah jadi Puput narasumber dari- pada hari ini. Udah ngobrol-ngobrol bareng Nurul dan Vito. Yo. Oke, semuanya terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and Subscribe. Bye.